ini kita akan membahas perkembangan bahasa Indonesia di Azerbaijan, sebuah negara pecahan Uni Soviet. Program studi bahasa Indonesia di negara ini didirikan oleh Profesor Habib Zarbaliyev. Dia adalah lulusan jurusan Bahasa Indonesia di Universitas Saint Petersburg, Rusia, pada 1981. Beberapa waktu lalu, Profesor Zarbaliyev menjadi pembicara dalam seminar di Malaysia. Berikut ini videonya. Mempelajari mana-mana bangsa secara keseluruhan, pertama sekali kita perlu menguasai bahasanya. Di sini juga sering-sering kalau saya bertanya apa-apa ke orang berbangsa Melayu, sering dijawab dalam bahasa Inggris. Tanya lagi, dijawab dalam bahasa Inggris lagi. Tanya lagi, dijawab dalam bahasa Inggris lagi. Oleh karena itu, mari kita mulai mengantara bahasa Melayu dari dalam negeri. Mengambil kira hal-hal tersebut di atas, di Universitas Bahasa-Bahasa Azerbaijan, di mana sebelum ini hanya bahasa-bahasa Eropa yang dipelajari. Bahasa Melayu Indonesia dipelajari sebagai mata kuliah utama 8 jam per minggu selama 8 semester. Setiap tahun kami menerima 10 mahasiswa. Sampai sekarang ada lebih dari 100 lulusan dari Jabatan Studi Asia Tenggara itu. Jumlah pengajar bahasa Melayu Indonesia di jabatan ini ada 3 orang dan ada juga 1 yang pembantu. Yaitu saya, seorang lulusan dari Universitas Negeri Yogyakarta, dan seorang lagi lulusan dari tersebut. Program studi bahasa Indonesia di Azerbaijan ternyata cukup banyak peminatnya. Mahasiswinya pun cantik-cantik. Berikut ini video liputan kegiatan Profesor Habib Zarbaliyev bersama mahasiswanya. Habib Zarbaliyev, salah seorang dosen di universitas ini, merupakan sosok penting yang menjadi pendiri jurusan Bahasa Indonesia. Habib bahkan sudah pandai berbahasa Indonesia setelah menempuh pendidikan di Rusia. Dulunya, ia merupakan salah satu mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia di Fakultas Ketimuran Universitas Saint Petersburg pada 1976. Setelah mengenyam pendidikan di Rusia, ia kembali ke negaranya dan mendirikan jurusan Sastra Indonesia di kampusnya. Namun, mendirikan jurusan Bahasa Indonesia di Azerbaijan bukan perkara mudah. Ada sejumlah kendala yang ia hadapi. Sayangnya, waktu itu Soviet masih ada. Untuk mendirikan jurusan Bahasa Indonesia di Azerbaijan, perlu izin dari Moskwa. Syukur tahun 1991 Soviet mulai pecah dan Azerbaijan memproklamasikan kemerdekaannya. Sesudah itu timbul kesempatan untuk mendirikan jurusan Indonesia di sini. Sejak didirikan pada tahun 2010, jurusan Bahasa Indonesia di Universitas Bahasa Azerbaijan ini telah meluluskan lebih dari 100 mahasiswa. Berkat kegigihan Habib Zarbaliyev yang telah 36 tahun belajar Bahasa Indonesia, kini setiap tahun puluhan mahasiswa mendaftar di jurusan Bahasa Indonesia Universitas Azerbaijan. Nama saya Nalina. Menurut saya bahasa Indonesia menarik dan mudah. Iya. Cukup banyak mahasiswa Azerbaijan yang diberi beasiswa oleh pemerintah Indonesia. Mereka umumnya belajar bahasa Indonesia atau seni. Leila Karayeva merupakan salah satu penerima beasiswa dari program Dharma Siswa.
Ia pernah belajar di Padang dan Bandung. Berikut ini videonya. Saya kuliah di Universitas Pajajaran di Bandung. Sekarang lagi libur, Mas. Nanti libur. Oh iya, libur. kerjakan Sejak kapan? Sejak kapan libur? sejak bulan Juli. Mulai tertarik dengan Indonesia. Tahun berapa? Oke, sebelumnya sebelum saya ambil S2 di Azerbaijan, saya sudah sangat suka belajar geografi. Terus dari geografi, saya belajar tentang negara-negara di Asia. Dari situ saya sudah mulai tahu tentang Bali awalnya. Apa yang membuat tertarik? Apa yang membuat kemudian, oh aku belajar bahasa Indonesia aja kan? Korea bagus, Malaysia bagus, Jepang bagus. Kenapa? Aku lebih tarik ke negara Asia Tenggara karena alam. Misalnya di Korea, I don't know. Sebenarnya belum pernah ke situ, tapi aku suka alamnya indah, bagus, hijau, banyak hijau, pantainya banyak. Terus 2016 saya dapat beasiswa di Sumatera Barat. Beasiswanya dikasih oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia. Di Sumatera Barat selama 3 bulan saya belajar budaya dan bahasa Indonesia, terus budaya Minangkabau. Setelah 3 bulan, setelah itu aku balik ke Azerbaijan. Tahun 2017 saya dapat program beasiswa Dharma Siswa. Berapa tarian yang sudah dipelajari? Berapa macam tari yang sudah dipelajari, Mbak Ai? Banyak sih. Saya sudah belajar tari lir-ilir di Pusat Studi Indonesia. Lir-ilir, ya. Habis itu saya ke Sumatera belajar tari piring, tari indang, tari randai. Piring, oh indang ya. Tari randai. Terus? Habis itu saya bisa tari Bali juga sedikit bisa. Tari Bali. Dan tari merak, tari Sunda. Oh merak, iya. Oh iya. Oke. Istilahnya apa yang paling disukai dari makanan di Indonesia? Apa yang paling disukai itu rasanya sih. Misalnya tadi malam juga aku makan masakan Sunda, enak sekali. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video. Tetap sehat dan semangat. Sampai jumpa lagi.